Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan ihsan kepada diri kita. Dan tidak lupa pula salawat serta salam kita panjatkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita adalah salah satu umatnya yang selalu menjalankan apa yang diajarkan beliau sampai yaumil akhir. Nah, sahabat-sahabat jemaah DNSA dan sahabat-sahabatku sekalian dimanapun berada, pada kesempatan hari ini kita ketemu lagi ngobrol bareng dengan tema obrolan kita, yaitu memahami makna kembali kepada Allah dengan jiwa yang tenang di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini kita harus benar-benar pahami. Jadi kembali kepada Allah itu bukan hanya nanti setelah kita mati, tapi di saat kita hidup pun jiwa ini harus bisa kembali kepada Allah. Nah, aplikasinya kembali kepada Allah itu ya selalu jiwanya itu menyadari Allah yang dekat. Nah, kalau jiwa ini sudah menyadari Allah yang dekat, otomatis jiwa ini akan tenang menjalani kehidupan sehari-hari kita. Nah, ini banyak pertanyaan-pertanyaan teman-teman di saat menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan. Nah, di dalam Al-Quran sudah dijelaskan tandanya orang yang sabar di saat diuji oleh Allah atau di saat diberikan pembelajaran oleh Allah, maka dia selalu mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi awal dari Allah, maka akan kembali kepada Allah. Nah, di sini teman-teman, jiwa ini akan tenang di saat jiwa ini sudah kembali kepada Allah. Nah, kembali di sini bukan hanya mati, tapi menyadari keberadaan Allah yang dekat pun itu adalah sudah diartikan kita kembali kepada Allah. Contoh misalkan kita saat ini sedang menghadapi masalah utang piutang. Kalau jiwa kita belum kembali kepada Allah, maka kita akan bingung dan panik. Apalagi kalau utangnya itu jumlahnya tidak sedikit. Misalkan hutang kita ini 1,5 M, sedangkan keadaan ini memang sedang susah. Nah, kalau kita pikirkan masalah utangnya, maka otomatis di situ kita akan kebingungan, akan mencari solusi-solusi, sehingga akan banyak bisikan-bisikan mencari pertolongan kepada selain Allah. Apa untungnya di saat jiwa kita bisa kembali kepada Allah di saat menghadapi masalah seperti ini? Nah, untungnya di saat kita jiwanya sudah kembali kepada Allah, dia akan menyadari yang mengizinkan kita berhutang itu ya Allah, dan yang bisa mengizinkan kita membayar hutang itu pun ya Allah. Kembalilah dulu jiwanya kepada Allah, menyadari Allah, sehingga kita tenang menjalani kehidupan ini mengikuti petunjuk-petunjuk dari Allah. Kalau kita sudah jiwanya kembali kepada Allah, disitulah Allah akan memberikan petunjuk-petunjuk, solusi-solusi untuk menyelesaikan masalah utang piutang itu. Nah, kenapa kita jadi bingung? Karena kita ini mengandalkan kemampuan diri, mengandalkan kemampuan pikiran kita, mengandalkan kemampuan ikhtiar kita,
sehingga terjebak merasa kesulitan dan putus asa. Nah, di sini kalau kita pahami, saat jiwa kita sudah kembali kepada Allah, menyadari yang mengizinkan kita berutang Allah, yang bisa mengizinkan kita membayar utang pun juga Allah, jiwa akan tenang. Nah, di saat jiwa tenang, otomatis solusi-solusi itu akan Allah berikan dengan cara-cara Allah, bukan cara diri kita. Kita cuman hanya mengikuti saja. Nah, bagaimana caranya agar kita itu mendapat petunjuk? Ya, kita komunikasikan dengan Allah pakai kesadaran. Kita diam, duduk, rileks, lalu menyadari Allah yang dekat. Setelah jiwa kita menyadari Allah yang dekat, disitulah kita bicara kepada Allah, komunikasi kepada Allah. Ya Allah, yang mengizinkan diriku ini berhutang ya Engkau ya Allah, dan yang bisa mengizinkan aku membayar hutang ini Engkau juga ya Allah. Aku mohon ya Allah, berikanlah petunjuk-Mu. Apa yang harus aku lakukan ya Allah. Nah, nanti di situ nanti ada perintah-perintah, ada petunjuk-petunjuk yang harus kita lakukan. Sehingga begitu kita menjalani apa yang diperintahkan, apa yang ditunjukkan oleh Allah, masalah itu dibereskan oleh Allah. Nah, ini sering terjadi kepada diri kita dalam kehidupan. Jadi begitu ada masalah, kita berhenti di masalah, sehingga jiwa kita bingung, kacau. Jadi itu teman-teman. Halo, gila, habis dari mana? Anin. Anin. Ya udah, amanin dulu ya, Empah mau siaran dulu, oke? Oke, dadah. Nah, itu teman-teman. Itulah yang harus kita pahami, makna kembali kepada Allah dengan jiwa yang tenang dalam kehidupan sehari-hari. Di segala sesuatunya kita kembalikan kepada Allah. Setelah kita terima, sadari ini pemberian Allah, kita kembalikan lagi kepada Allah sehingga mendapat petunjuk-petunjuk Allah. Dan ini sudah sering kita dengar contoh-contoh para nabi di saat diberikan ujian oleh Allah dalam kehidupannya. Jadi para nabi ini di saat diberikan ujian oleh Allah, dia itu langsung kesadaran jiwanya ini menyadari Allah. Nah, sehingga di situ ada perintah yang memang harus dijalani. Nah, setelah menjalankan perintahnya, disitulah pertolongan-pertolongan Allah akan datang yang di luar nalar pikiran kita. Nah, ini memang perlu kita mengaktifkan dulu kesadaran jiwa kita agar bisa kembali kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, gila. Kamu mau makan apa? Anggur. Makan anggur. Keludungnya kemana? Ya, ini. Pakai dulu dong keludungnya biar cantik lihatnya. Ya, pakai keludungnya dulu. Jadi itu teman-teman. Nah, ini pun bisa kita latih agar kita selalu jiwa ini kembali kepada Allah dengan metode patrap sakaratul maut. Nah, patrap sakaratul maut ini dalam latihannya, jiwa, raga, ruh kita ini berserah total kepada Allah, kembali kepada Allah, pasrah tanpa ada perlawanan apapun, tanpa ada istilahnya respon-respon apapun. Cukup kita menyadari saja, kembali semua kepada Allah. Nah, itu kita bisa latih selama 1 jam atau 30 menit dalam 1 hari, atau kapan saja ada waktu kita latih agar terbiasa. Nah, kalau sudah terbiasa, di saat kita menjalani kehidupan ini pun sudah terbiasa, jiwanya itu selalu kembali kepada Allah. Nah, kalau udah jiwa ini setelah terbiasa kembali kepada Allah, ini akan tenang.
jiwa ini akan tenang menjalani kehidupan. Nah, walaupun nanti sudah ada waktunya, tiba waktunya kita memang harus meninggal dunia, jiwa ini sudah tidak bingung lagi karena sudah terbiasa kembali kepada Allah. Jadi di sini kalau kita sering latih dengan kesungguhan, maka akan membimbing kita dalam menjalani kehidupan ini penuh dengan ketenangan. Nah, di saat kita sudah menjalani kehidupan ini dengan ketenangan, jiwanya tenang, nah itu ya sudah tidak masalah. Jadi masalah itu karena di pikiran kita dijadikan sebuah masalah. Nah, sesungguhnya masalah itu kan pemberian Allah. Agar apa? Agar kita paham. Udah dong sayang, kamunya sana. Empah mau dia bicara dulu ya. Ya, dadah. Jangan jauh-jauh. Gitu teman-teman. Ini maaf agak sedikit terganggu nih sama Kila. Udah dong. Kamunya main dulu sana, main pasir lagi di sana. Sambil nonton TV ya. Jadi itu teman-teman. Jadi jiwa yang tenang ini di saat jiwanya itu selalu menyadari Allah yang dekat. Kalau jiwa ini selalu menyadari Allah yang dekat, otomatis akan tenang. Dan di saat menghadapi masalah apapun, dia tidak akan bingung menjalaninya. Karena ini adalah sebuah proses dalam kehidupan. Nah, itu banyak orang-orang tua dulu yang menjalani kehidupannya itu tenang walaupun hanya sebagai buruh tani, walaupun hanya sebagai buruh serabutan. Karena apa? Ya jiwanya itu selalu sadar atau selalu eling. Nah, kalau orang Jawa bilang selalu eling lan waspodo. Nah, sadar akan Sang Pencipta, menyadari kehidupan ini sudah diatur oleh Allah, sehingga menjalani hidupnya ini sesuai dengan apa yang memang dia mampu dia lakukan. Jadi kemampuan-kemampuan yang diberikan oleh Allah dia jalani dengan lillah. Ya, kalau dia hanya dimampukan untuk sebagai buruh serabutan, ya sudah dia jalani dengan lillah perannya sebagai buruh serabutan. Sehingga apapun yang dia hadapi itu tidak jadi masalah. Malah justru dia selalu akan bersyukur kepada Allah. Nah, jadi keuntungan jiwa kita yang tenang ini akan selalu mensyukuri apapun keadaannya. Tapi kalau jiwa kita tidak tenang, gelisah, nah ini akan selalu menjadi masalah dan akan menjadi sebuah beban. Akan merasakan hidup ini adalah beban. Padahal hidup ini adalah ketentuan Allah yang harus kita jalani dengan penuh rasa syukur kepada Allah. Nah, mindset kita memang harus kita rubah. Dari awalnya mindset pikiran kita hidup ini adalah masalah, maka rubah menjadi hidup ini adalah amanah. Nah, kalau hidup ini udah menjadi amanah dari Allah, kita akan menjalani dengan sesuai tanda dan perintahnya. Sesungguhnya memang sudah Allah berikan semua tanda-tanda ini dan kita bisa baca. Makanya kalau sudah lahir dan batinnya ini aktif, kesadarannya, maka akan bisa membaca. Kalau kesadaran jasad ini membaca yang tertulis, kesadaran jiwa ini akan membaca yang tanpa tertulis. Nah ini, di saat jiwa kita tenang, menyadari Allah, kita bisa membaca tanda-tanda dari Allah yang tidak tertulis. Nah itu
kemampuan-kemampuan seperti itu, itulah yang Allah berikan di saat jiwa kita itu mulai selalu menyadari Allah yang dekat. Dan metode-metode untuk komunikasi dengan Allah ini banyak. Ada menggunakan dengan atrap diam, ada menggunakan dengan konseling Al-Quran. Nah, kalau konseling Al-Quran ini yaitu dengan cara kita berserah, minta petunjuk Allah melalui Al-Quran. Jadi permasalahannya apa, lalu kita utarakan dalam kesadaran. Nanti kita buka acak Al-Quran itu, dan disitulah jawaban atau petunjuk-petunjuk yang Allah berikan melalui Al-Quran. Nah, di saat sudah kita mendapatkan petunjuk dari Al-Quran, ya kita harus melakukan. Sehingga apa? Selesai permasalahan. Jadi di sini makna masalah atau tidak masalah itu sama, bukan tentang rasa, tapi tentang istilahnya bagaimana kita menyadari siapa yang memberi. Jasad ini akan tetap merasakan. Jasad ini akan merasakan sedih, merasakan bingung, merasakan susah, gelisah. Tapi di saat jiwa ini selalu tenang, menyadari Allah yang dekat, sehingga jiwa ini akan bisa mengendalikan jasad, tidak terpengaruh dengan keadaan-keadaan jasad. Jadi di saat jasad ini sedih, jiwa akan menyaksikan, oh jasad saya ini sedang sedih. Jadi tidak terbawa sedih. Dan ini memang sudah saya alami dalam laku kehidupan yang nyata di saat Allah memberikan pembelajaran. Waktu itu saya dapat pembelajaran dari Allah, mengalami flu berat, kepala pusing, hidung mampet, bawaannya itu pengen tidur terus. Di sini saya menggunakan akal pikir saya awalnya. Amanahnya tubuh, tandanya sakit, perintahnya minum obat. Nah, begitu saya beli obat, minum obat, saya udah niatkan karena Allah minum obatnya. Ternyata nggak sembuh. Disitulah baru saya tersadarkan oleh Allah, disadarkan oleh Allah. Lalu saya diam, menyambung ke Allah, menerima keadaannya, lalu saya kembalikan kepada Allah, dan lalu saya bertanya kepada Allah, apa yang harus saya lakukan agar penyakit ini disembuhkan oleh Allah. Nah, begitu ada jawaban, ada petunjuk dari Allah, saya harus silaturahmi ke Karawang. Nah, kalau pakai logika lagi ini nggak masuk akal. Kita sakit, flu berat, kok jawabannya silaturahmi ke Karawang. Nah, tapi di saat saya lakukan perintahnya, saya jalan, pergi naik bis ke Karawang. Nah, di selama perjalanan itu jiwa saya menyaksikan jasad saya sedang merasakan sakit, kepalanya nyut-nyutan, hidungnya mampet, badannya meriang. Tapi jiwa saya tidak terganggu dengan keadaan jasad, tetap menyadari Allah. Begitu saya sampai di Karawang, turun dari bis, tiba-tiba penyakit saya disembuhkan oleh Allah. Nah, disitulah baru saya memahami, oh ini yang disebut di saat kita mengalami segala sesuatu, kita pasrahkan dan minta petunjuk, masalahnya diselesaikan oleh Allah. Dan ini di luar nalar pikir. Kalau secara pikir ya nggak mungkin lah, namanya batuk pilek, pusing, meriang itu harus minum obat. Tapi begitu saya mengikuti perintah Allah, petunjuk dari Allah, beda. Saya dapat perintah untuk silaturahmi. Begitu saya menjalankan perintahnya silaturahmi, pileknya itu disembuhkan Allah. Nah, ini luar biasa di sini.
pelajaran-pelajaran ini kita akan dapatkan di saat jiwa kita selalu kembali kepada Allah dalam kehidupan. Dan pernah juga saya diperjalankan oleh Allah ke Jawa. Dan di saat di perjalanan itu Allah memberikan penyakit mata. Wah, mata saya ini merah bengkak. Sampai saya ikhtiar beli obat mata, tapi nggak sembuh juga. Disinilah pembelajaran seperti ini kita dipahamkan oleh Allah. Di saat diberi ujian ini kita kembali kemana? Kalau kita mengandalkan ikhtiar kita, kekuatan kita, tanpa sadar kita sudah menduakan Allah. Tapi kalau di saat kita diberikan ujian, diberikan pembelajaran, langsung jiwanya kembali kepada Allah, di situ akan ada sebuah hikmah bagi diri kita sehingga kita paham apa maksudnya Allah memberikan pembelajaran atau ujian ini. Jadi itu teman-teman, manfaatnya jiwa kita kembali kepada Allah dengan tenang dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini kita memang harus latih. Harus mau melakukan, mencoba, gagal, coba lagi sampai benar-benar Allah pahamkan. Nah, terkadang orang ini takut duluan di saat kita bicara patraf sakaratul maut. Wah, nanti kalau mati nggak balik lagi gimana? Nah, ini belum terjadi sudah kita pikirkan terjadi, sehingga apa? Jadi masalah, nggak ada manfaat. Tapi di saat kita memang diberitahu, misalkan oleh pembimbing kita, nih kamu gunakan patraf sakaratul maut agar paham kembali kepada Allah itu seperti apa. Nah, yang kembali ini jiwanya. Sebenarnya tiap hari itu jiwa kita itu kembali kepada Allah. Man kita nggak sadar. Kapan jiwa kita kembali kepada Allah? Di saat kita tidur. Nah, di saat kita tidur itu jasad dan ruh itu masih ada. Tandanya ruh itu masih ada ya, masih bernapas. Tapi kita tidak menyadari. Nah, karena apa? Jiwanya itulah yang ditarik kembali kepada Allah. Makanya ada keterangan, orang yang sedang tidur itu jiwanya dalam genggaman Allah. Nah, ini yang harus kita pelajari, pahami. Jadi kembali kepada Allah itu caranya seperti apa? Banyak metode-metodenya. Kalau jalan ya cuma satu, lurus ke Allah sudah. Pasti kembali kepada Allah. Kalau enggak lurus ke Allah ya pasti nyasar. Nah, ini bisa kita latih dengan menggunakan patraf sakaratul maut agar jiwa kita menyadari kembali kepada Allah. Nah, kita duduk aja atau bisa berbaring juga boleh. Matikan jasad kita. Kesadaran kita langsung menyadari Allah. Nah, di saat jiwa kita menyadari Allah, itulah sudah kembali kepada Allah. Nah, ini banyak yang masih bingung, masih mencari-cari. Karena apa? Yaitu tadi, kita nggak ada kepasrahan kepada Allah sehingga tidak mendapatkan bimbingan. Masih gumunan. Jadi ada orang yang cerita begini, dia ilmunya bisa begini, mau nyoba, mau cari, mau ini lagi, mau berguru lagi, ke sini lagi, ke situ lagi, akhirnya muter-muter terus. Padahal di sini sudah diberikan pembelajaran yang memang lurus dan metode-metode yang mudah gitu. Tapi kita tidak mau melakukan latihannya dan tidak mau mengaplikasikan dalam kehidupan, sehingga merasa kurang terus.
Sungguhnya di Padepokan Patrap Surakarta itu sudah diberikan semua materi, semua metode yang mudah, simpel, agar kita itu bisa kembali kepada Allah dengan tenang. Kadang ada pertanyaan gini, emang kamu udah tahu jalan pulang? Sebetulnya bukan tahu. Ya karena kita ini dibimbing, makanya tahu. Bukan taunya kita. Sebetulnya ya kita nggak tahu apa-apa. Kita pulang pun nggak tahu kemana jalannya nanti kalau tanpa dibimbing. Nah, di saat jasad kita berserah, jiwa kita berserah, ruh kita berserah, di situ nanti dibimbing sama Allah. Nah, kalau udah kita biasakan seperti itu, terlatih, terbiasa, sehingga ya di saat nanti sudah waktunya harus pulang, tidak bingung lagi, sudah berserah aja, mengikuti kehendak Allah. Kalau memang sudah waktunya. Nah, itu teman-teman. Jadi manfaat di saat kita selalu melatih dengan menggunakan patrap sakaratul maut di saat kita tidur. Jadi kita tidur celentang, berserah total, mengikuti napas. Saat di situ baru kita langsung menuju Allah, menyadari Allah yang dekat. Allahnya yang mana ya? Laisa kamislihi, yang tidak bisa diserupakan dengan apapun. Udah, nanti dibimbing, pasti dibimbing oleh Allah. Dan kalau mau merasakan ya lakukan. Tapi kalau tidak mau melakukan ya gimana mau merasakan? Karena segala rasa itu ya di saat kita melakukan baru kita merasakan. Kalau hanya mendengarkan penjelasan, cerita, segala macam, itu tidak akan bisa kita rasakan. Tapi di saat kita praktekkan, baru kita akan merasakan. Nah, ini pun berkaitan dengan tujuan kita hidup. Hidup ini tujuannya itu untuk apa? Tujuan hidup kita itu untuk kembali kepada Allah. Nah, kalau kita sudah tahu tujuan hidup kita itu untuk kembali kepada Allah, maka kita akan menjalani kehidupan ini sesuai dengan kehendak-kehendak Allah atau perintah-perintah Allah. Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Nah, ini perintah kita hidup. Tujuannya mana? Tujuannya kembali kepada Allah. Nah, di saat kita sudah memahami tujuan, maka akan menjalankan perintah. Nah, perintah di sini, ibadah di sini itu luas. Jadi ibadah itu bukan hanya sekedar sholat 5 waktu atau puasa atau haji saja. Makanya ada keterangan yang mengatakan tidurnya orang berilmu itu ibadah. Nah, berarti di sini di saat jiwa kita selalu menyadari Allah yang dekat dan menjalani kehidupan ini, menjalankan amanah tanda perintah dari Allah, maka akan menjadi sebuah nilai ibadah di hadapan Allah. Contoh, misalkan kita melayani anak istri, kita sadari ini amanah tanda perintah dari Allah yang harus saya jalani. Nah, itu akan menjadi nilai ibadah di hadapan Allah. Di saat kita melayani orang lain, membantu kesulitan-kesulitan yang orang lain rasakan. Kalau kita lakukannya ini sebagai amanah tanda perintah dari Allah, nah itu sudah menjadi nilai ibadah di hadapan Allah. Sesungguhnya di saat jiwa kita menyadari Allah yang dekat dan kita menjalankan perintah-perintah Allah dalam kehidupan, ini akan menjadi sebuah nilai ibadah di hadapan Allah. Makanya di situ akan kita sadar, hidupku, matiku, ibadahku hanya untuk Allah. Nah, kalau sudah menyadari itu, ya akan tenang menjalani kehidupan. Udah paham dengan tujuan. Kalau belum paham dengan tujuan, maka ya akan terbontang-banting terus kehidupan kita. Akan merasa susah terus, akan merasa gelisah terus.
Nah, jadi segala sesuatu yang sudah paham dengan tujuan, dia akan tetap lurus menuju tujuannya, walaupun nanti dalam aplikasinya akan mengalami goncangan-goncangan atau belokan-belokan. Tapi dikarenakan sudah tahu tujuannya, begitu belok pun dia sadar sedang belok dari tujuan, harus kembali kepada tujuan. Itu. Jadi bagi teman-teman dimanapun berada yang memang sama-sama belajar dengan menggunakan metode zikir napas, metode patrap, nah ini kita harus mau berani melatih dan mengaplikasikan dalam keseharian, sehingga diberikan pemahaman oleh Allah. Jadi kembalinya jiwa kita itu bukan hanya nanti setelah mati, kalau kita sudah setiap hari latih dan menyadari Allah yang dekat. Oke, ya sebentar. Ya, ayo kamu di sini. Ya, oke teman-teman. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan simpulkan obrolan hari ini. Pagi ini, kamu nggak pakai baju, malu. Jadi simpulannya adalah memahami makna kembali kepada Allah dengan jiwa yang tenang dalam kehidupan sehari-hari itu adalah di saat kita selalu menyadari Allah yang dekat. Nah, itu sudah kembali. Nah, kalau sudah kembali jiwanya kepada Allah, otomatis akan tenang. Nah, kalau sudah tenang, menjalani kehidupan ini pun akan bahagia. Jadi tidak terpengaruh dengan apapun keadaan yang terjadi di luar maupun di dalam. Nah, itu teman-teman, mudah-mudahan obrolan ini ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.